Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia DMI, Bapak Bustomi SAG MPD dan Dr. Haji Bukhari Muslim MAG, serta teman-teman kelas 6 APGMI yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas rahmat dan hidayahnya kita dapat diberi kesehatan hingga saat ini. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 insya Allah akan memaparkan materi tentang penilaian pembelajaran bahasa Indonesia DMI. Adapun anggota kelompok 9 yaitu Dea Gustiani, Dewi Sinta, dan saya sendiri Eris Trisdianti. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan ini marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemaparan materi pertama mengenai pengertian penilaian dan tujuan penilaian pembelajaran bahasa Indonesia DMI yang akan dijelaskan oleh Dewi Sinta. Kepadanya saya persilakan. Penilaian pembelajaran bahasa Indonesia DMI. Guru dalam proses pembelajaran akan mengatur kegiatan pembelajaran, desain pembelajaran, mengajar dan membelajarkan, dan penilaian sebagai hasil belajar yang berupa dampak pengajaran. Penilaian dilakukan guru untuk mengukur sampai mana tingkat penguasaan dan pembelajaran selama proses pembelajaran. Jadi, penilaian pembelajaran bahasa Indonesia adalah suatu upaya untuk menggali informasi tentang sejauh mana keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia tercapai pada peserta didik dan juga pendidik, sehingga akan diperbaiki dalam mengembangkan konsep pembelajaran dan pengajaran yang efektif dan efisien sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tujuan penilaian pembelajaran bahasa Indonesia DMI. Yang pertama, memperoleh data tentang tingkat kecepatan dan ketepatan siswa menyerap informasi yang disampaikan. Yang kedua, memperoleh data tentang taraf kemampuan dan keterampilan berbahasa dan bersastra setelah belajar mengajar. Yang ketiga, mengukur keampuhan dan ketetapan program pengajaran yang dilaksanakan. Yang keempat, memperoleh umpan balik atau feedback yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan perubahan dan perbaikan pada program berikutnya. Yang kelima, memperoleh data yang akan digunakan sebagai pedoman pengelompokan siswa sesuai dengan kemampuan dan keterampilan berbahasa. Yang keenam, menentukan taraf, bakat, minat, dan perhatian siswa terhadap pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Baik, terima kasih kepada Dewi. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai teknik-teknik penilaian pembelajaran bahasa Indonesia DMI. Penilaian pembelajaran bahasa Indonesia DMI dilaksanakan melalui berbagai cara, diantaranya penilaian tertulis, penilaian lisan, penilaian kinerja, dan penilaian portofolio. Yang pertama ada penilaian tertulis. Penilaian tertulis biasanya diadakan untuk waktu yang terbatas dan dalam kondisi tertentu. Contoh penilaian tertulis diantaranya bentuk pilihan ganda, jawaban benar salah, isian singkat, dan menjodohkan. Berikut contoh instrumen penilaian tertulis. Yang kedua ada penilaian lisan. Penilaian lisan merupakan penilaian dengan cara lisan atau guru melakukan penilaian dengan memberikan sejumlah pertanyaan, kemudian siswa menjawab pertanyaan tersebut secara lisan. Berikut contoh instrumen penilaian lisan. Yang ketiga ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan guru terhadap aktivitas siswa. Penilaian dilakukan terhadap kinerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Penilaian dengan cara ini
lebih tepat digunakan untuk penilaian kemampuan siswa dalam berpidato, pembacaan puisi, diskusi, pemecahan masalah, partisipasi siswa dalam diskusi kelompok kecil, membaca nyaring, bermain drama, kemampuan bertanya, kemampuan berbicara lafaz dan intonasi, dan proses mendengarkan atau menyimak. Berikut contoh instrumen penilaian kinerja dalam berpidato. Yang keempat ada penilaian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya atau hasil kerja seorang siswa dalam satu periode tertentu. Karya puisi, cerpen, ilustrasi puisi, clipping puisi atau cerpen, atau tulisan tegak bersambung siswa kelas rendah dapat dijadikan sebagai tugas portofolio. Berikut contoh instrumen rubrik penilaian portofolio. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi terakhir yaitu mengenai penilaian pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan keterampilan berbahasa akan dijelaskan oleh Dea Gustiani. Kepadanya dipersilakan. Baik, poin yang selanjutnya yang akan kita bahas yakni mengenai penilaian pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan keterampilan berbahasa. Yang sudah kita ketahui bahwa keterampilan berbahasa ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kemampuan mendengarkan atau menyimak, yang kedua kemampuan berbicara, yang ketiga kemampuan membaca, dan yang keempat adalah kemampuan menulis. Nah, yang pertama ada penilaian kemampuan mendengarkan atau menyimak. Kemampuan menyimak ini diartikan sebagai kemampuan menangkap dan memahami bahasa lisan. Oleh karena itulah, kita memerlukan sebuah wacana untuk menjadi bahan informasi. Nah, bentuk dari tes menyimak ini, yang pertama bisa menuliskan kata baku yang disimakkan. Yang kedua, menentukan pokok-pokok informasi. Dan yang ketiga, mengemukakan kembali isi wacana. Untuk contoh instrumen penilaian kemampuan menyimak, bisa kita lihat ya. Yang pertama, ada aspek yang harus dinilai tentunya. Aspek yang harus dinilai ini sebagai contoh di sini nomor 1 itu ada pemahaman isi teks, yang kedua ada ketepatan diksi, dan yang ketiga ada ketepatan struktur kalimat. Nah, untuk penilaiannya tersendiri ini disesuaikan dengan gurunya masing-masing. Lalu, poin yang kedua ada penilaian kemampuan berbicara. Nah, keterampilan berbicara ini mempunyai banyak kesamaan dengan keterampilan mengarang. Keduanya ini memang merupakan keterampilan produktif yang bersifat terpadu. Artinya, pada waktu berbicara, orang menggunakan bahasa ini untuk menghasilkan suatu pembicaraan. Lalu, kita bisa lihat ini adalah satu contoh instrumen penilaian kemampuan berbicara. Nah, aspek yang dinilainya di sini yang pertama ada gaya berbicara, yang kedua kelancaran berbicaranya, dan yang ketiga intonasinya seperti apa. Yang ketiga, ada penilaian kemampuan membaca. Nah, kegiatan membaca ini merupakan aktivitas memahami apa yang dituturkan pihak lain melalui sarana tulisan. Tes membaca ini harus menyangkut kelancaran dan pemahaman sistem lambang bunyi dan pemahaman apa yang dibaca. Lalu ini selanjutnya ada contoh instrumen penilaian kemampuan membaca. Yang pertama aspek yang dinilainya yaitu ketepatan dan keakuratan, yang kedua kelancaran, dan yang ketiga penerapan pembacaan tanda baca. Poin yang keempat yakni penilaian kemampuan menulis. Nah, kemampuan menulis ini merupakan kemampuan mengenal dan menuliskan lambang-lambang bunyi, serta menuliskan kata-kata dan melahirkan struktur kalimat. Penilaian kemampuan menulis ini dapat dilakukan menggunakan beberapa ragam teknik. Yang pertama, tugas menyusun alinea, dan yang kedua menulis berdasarkan rangsangan visual. Lalu, di sini ada contoh instrumen penilaian kemampuan menulis. Nah, untuk aspek yang dinilainya bisa dari kesesuaian judul dengan tema, bisa juga dari penulisan struktur kalimat dan diksi, dan yang ketiga dari kerapian tulisan. Nah, untuk penilaiannya tersendiri itu bisa disesuaikan dengan gurunya masing-masing. Terima kasih kepada Dea. Baik teman-teman, alhamdulillah pemaparan materi dari kelompok 9 sudah selesai disampaikan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Bustomi SAG MPD dan Dr. Haji Bukhari Muslim MAG selaku dosen pengampu pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di MI yang sudah mengajar dan membimbing kami selama 1 semester ini.
Insya Allah ilmu yang kami dapat dari Bapak dosen akan bermanfaat untuk kami, terkhusus untuk menjadi bekal untuk kami semua dalam proses pembelajaran di MI nantinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.